Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan kajian yang kemarin setelah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menggubah sebuah syairan, di mana isi daripada syairan kemarin itu dijelaskan itu adalah sebuah ungkapan rasa rindu seorang pecinta Rasulullah Muhammad SAW, ungkapan cinta dan rindu oleh seorang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah itu kemudian di sini dilanjutkan dengan ucapan fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maratib. Fasubhana man mongko kelawan maha suci zat. Fasubhana man mongko kelawan maha suci zat khassa kang nertamtoaken sapa man hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nertamtoni bi asrafil manasibi kelawan luweh mulyane penggawean ai al wadhaifi al manasib iku maknane ai al wadhaifi tegese kelawan maha suci zat. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mentanzih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kurang, dari hal-hal yang kurang yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bi asrafil manasibi, dengan pekerjaan atau wadhifah, sebuah tugas yang sangat mulia. Bi asrafil manasibi kelawan luweh mulia-muliane pira-pira wadhifah, kelawan luweh mulia-muliane tugas. Apa itu? Tugas paling utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah irsyadul khalqi ilallah, menunjukkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asrafil manasik. Makanya para ulama, al ulama, ada sebuah makalah al ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang alim ya, yang mengamalkan ilmunya, itu mereka adalah para pewaris nabi. Tegasnya para pewaris nabi itu apa? Karena mereka mewarisi daripada wadhifah para nabi, yaitu apa? Irsyadul khalqi ilallah. Jadi yang masuk dalam kategori warasatul anbiya, para pewaris rasul, para pewaris para utusan, itu adalah mereka-mereka yang dalam berdakwah itu mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengecualikan ulama-ulama, mereka alim tapi mereka tidak mengajak kepada Allah. Ya, tampilannya seperti mengajak kepada Allah, tapi ada kalanya mereka itu mengajak kepada dirinya sendiri. Artinya mengajak untuk mengikuti mereka, untuk meraih meraih dunia dan lain sebagainya, kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya itu ya. Itu kan masuk dunia, artinya mengajak pada selain Allah dengan pekerjaan berdakwah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Orang yang ciri-cirinya adalah mereka adalah warasatul anbiya, mereka tidak peduli dengan selain Allah Subhanahu wa taala.
yang mereka ucapkan, yang mereka katakan itu adalah mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sebaik-baik wazifah. Dan itu dikhususkan kepada Rasulullah. Dikhususkan, diistimewakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maratibi lan luweh mulia-muliane pira-pira derajat. Wal maratibi lan luweh mulia-muliane pira-pira derajat. Ahmadu muji sapa ingsun. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing man, tegese Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ungkapan atau ucapan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing man ing Allah alama, muji-muji alama ing atase barang manaha kang paring sapa man, manaha kang paring sapa man ing ma, apa isine mau minal mawahibi, bayane saking pira-pira peparing. Saya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Yakni berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah. Dan wa a'dhamuha, di sini dijelaskan wa a'dhamuha bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama daripada anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah terutusnya Kanjeng Nabi. Karena semua nikmat itu tidak akan ada artinya tanpa adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, semuanya itu tidak akan ada artinya. Harta yang kita miliki, ya, pangkat jabatan yang kita miliki, kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya, itu tidak akan ada artinya kalau nantinya kita tidak mendapatkan hidayah dan naudzubillah sampai meninggal su'ul khotimah, artinya tidak memeluk agama Islam. Itu di akhirat itu akan semuanya sia-sia. Maka diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah paling tinggi-tingginya nikmat, paling agung-agungnya nikmat, paling agung-agungnya anugerah, itu adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu aku Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun, wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu khali suwijine Allah, wahdahu khali suwijine Allah, la syarika tegese ora ana sekuton iku maujud, la syarika tegese ora ana sekuton iku maujud lahu keduwene Allah. Kemudian beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengucapkan syahadah, meyakini ai ukiru bilisani, saya menetapkan, mengakui dengan lisanku, wa tarifu bijanani, dan mengakui dalam hati bahwasanya tiada Tuhan aila ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ketika seseorang itu sudah mengakui, meyakini dalam hati, benar-benar meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, maka konsekuensinya adalah dia beriman. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan dunia, menciptakan alam dan seisinya. Yang kedua, konsekuensinya ketika dia mengucapkan syahadat itu, maka dia konsekuensinya adalah dia mengakui bahwasanya Allah itu jugalah yang merawat dan memelihara alam dan seisinya. Jadi ketika kita itu mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensi kalau kita itu meyakini Allah itu sebagai Tuhan,
Maka Tuhan itu adalah pencipta, juga pemelihara, maka tidak ada yang namanya pembagian tauhid. Ini perlu saya jelaskan, ya. Maka tidak ada pembagian yang namanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Lah, kalau ada orang meyakini seperti itu, maka otomatis itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan itu kalau dia adalah sebagai pencipta dan juga pemelihara. Dan itu adalah konsekuensi daripada kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya pencipta, ya ya pemelihara. Kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, itu berarti kita meyakini Allah lah yang menciptakan juga yang memelihara. Nah, ini tidak perlu dibagi lagi, dibagi lagi. Makanya di sini dijelaskan aila ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah taala wala mubaddira lahu. Dan tidak ada dan tidak ada yang mengatur wala mu'ina lahu, dan tidak ada yang mengatur daripada Allah Subhanahu wa taala wala mu'ina lahu fi mulkihi. Tidak ada yang menolong daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Artinya qiyamuhu binafsihi. Ini namanya adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Ketika kita mengesahkan kepada satu Tuhan, mengatakan itu adalah Tuhan, maka konsekuensinya Tuhan itu adalah pencipta dan juga pemelihara. Jadi tidak perlu dibagi lagi, tidak perlu dibagi. Ada tauhid itu nanti jatuhnya akan memusyrikan kepada orang yang dianggap dia itu sebagai menyembah kepada selain Allah. Ini kan sebenarnya pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah yang disebarluaskan oleh orang Wahabi dan Salafi, itu mereka mengambil standar orang musyrik, orang kafir Quraisy, ya. Orang kafir Quraisy itu mereka menyembah patung, ya, Lata, Uzza, itu mereka mengatakan walladzina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan mereka menyembah, ini kata-kata penting ini, na'budu. Mereka menyembah berhala-berhala itu alasannya adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami daripada kata na'budu itu sendiri, itu berarti sudah mentuhankan, itu sudah mentuhankan patung itu. Kemudian illa liyuqarribuna itu hanya sebuah alasan, karena ketika kita itu menyembah sesuatu, otomatis sesuatu itu menjadi Tuhan. Dan ketika sesuatu itu sudah menjadi Tuhan, konsekuensinya dia meyakini sesuatu tersebut adalah pencipta dan juga pemelihara. Nah, kemudian standar orang kafir ini kemudian dilabelkan kepada orang mukmin yang bertawasul, yang pergi ke kuburan untuk bertawasul, ya, bertawasul. Jadi berbeda. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ke kuburan untuk bertawasul, ke kuburan para wali, ke kuburan para nabi, itu untuk bertawasul. Lah, itu mau disamakan dengan standarnya orang kafir ini. Padahal orang kafir itu mengatakan mana budu. Mereka itu nak budu, bukan natawassalu. Kalau kita kan jelas, kita berangkat ziarah katakanlah kepada makam para wali, kepada kekasih-kekasih Allah. Tujuan kita bukan menyembah. Sampai tanya kepada orang-orang yang berziarah itu semuanya. Sampai tanya sendiri, atau sampai tanya kepada diri sampai sendiri, apakah ketika kalian itu berada di kuburan, ya, kemudian membaca kalimat-kalimat tauhid dan lain sebagainya, apakah tujuanmu itu adalah menyembah kuburan itu atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melewati perantara para wali? Tentu jawabannya
kita pergi ke makam untuk bertawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melewati perantara para wali kekasih Allah. Jadi gampangannya kita itu bertawasul itu apa namanya? Seperti kita meminta tolong kepada orang tua gitu loh. Ketika kita punya kesusahan, kerepotan ya, secara lahiriah ya, kita itu di dunia itu. Kemudian kita minta tolong kepada orang tua kita dalam menyelesaikan hal-hal itu. Lah itu yang dimaksud dengan tawasul. Ketika kita datang kepada makam para wali untuk meminta pertolongan, bukan meminta tapi meminta pertolongan agar hajat yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipercepat gitu loh. Gampangannya apa ya? Kita mengajukan proposal memakai orang dalam. Lah itu sama orang Wahabi Salafi itu di apa namanya? Dikaitkan dengan ayat ini. Mana buduhum. Kita enggak nak budu kok. Kita enggak nak budu. Jadi standarnya orang kafir itu dipakai dengan standarnya orang mukmin. Jadi memandang orang yang pergi ke kuburan untuk berziarah ke kuburan dan bertawasul di kuburan itu dipakai standarnya orang kafir. Ini kan sesuatu yang enggak pas. Ayat yang ditujukan kepada orang kafir kemudian ditujukan kepada orang mukmin itu kan sesuatu hal yang tidak pas. Sesuatu yang tidak pas. Intinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika ada orang mukmin, ada orang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat sang pencipta juga pemelihara segala alam. Itu begitu. Makanya dalam Al-Quran itu sibghatallah faman ahsanu minallahi sibghah. Ketika sudah disibghah, ketika orang itu sudah mendapatkan hidayah beriman kepada Allah, maka iman tersebut apa namanya? Keyakinan akidah tersebut itu tidak akan goyah. Jadi Rasulullah tidak ada sebuah keterangan Rasulullah itu tidak takut kalau umatnya itu syirik, tidak takut, karena keimanan umat Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah dunia, hubbud dunia wa khaufil maut, dan takut akan kematian. Itu yang fitnah yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Kalau syirik enggak. Rasulullah yakin ketika seorang itu sudah beriman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan terbersit dalam hatinya untuk melakukan kesyirikan. Tidak akan melakukan kesyirikan. Ya karena tadi kalau kita itu menjelaskan tentang tawasul itu ya seperti kita itu meminta tolong kepada seseorang untuk menyelesaikan hajat kita. Itu begitu. Tetap memintanya kepada Allah. Tidak ada ceritanya kita Ahlussunnah wal Jamaah pergi kuburan minta kuburan, tidak ada. Tidak ada. Kalau ada berarti itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah iktikadnya adalah yang memberi, yang mengatur, yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita datang ke makam para wali untuk bertawasul bukan untuk menyembah kuburan tersebut. Kita meminta tolong, kita meminta tolong kepada para wali agar hajat kita secepat untuk terkabul. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyariki. Iki agak rodok melenceng jauh. Jelasno maulid malah jelasno akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyariki, kang mengerani jagat wetan. Mengerani Rabb itu yang memelihara. Rabbul masyariki, kang mengerani utawa kang memelihara jagat wetan wal magharibi lan jagat kulon. Artinya Allah Subhanahu wa taala selain dia itu adalah pencipta, dia juga
sebagai pemelihara. Tidak ada pembagian, tidak ada ceritanya ketika ada orang mukmin hanya mengimani Allah adalah pencipta tapi tidak pemelihara, atau sebaliknya. Itu tidak ada. Tidak ada yang namanya mukmin kafir, itu tidak ada. Yang ada ketika kita itu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya itu artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta juga sebagai pemelihara. Kalau ada zat yang hanya mencipta tapi tidak memelihara, maka tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Karena apa? Karena ada keterbatasan. Atau memelihara tapi tidak ikut menciptakan, itu juga tidak dikatakan sebagai Tuhan. Nah, yang kita katakan adalah la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, konsekuensi Tuhan, balik mana ya? Konsekuensi Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara. Ya, cukup, tidak perlu dibagi ya, tidak perlu dibagi. Kalau dibagi nanti kita akan muncul berarti ada orang yang percaya bahwasanya Allah itu percaya adanya Tuhan yang menciptakan saja, atau ada Tuhan yang memelihara saja. Maka itu bukan dikatakan umat Islam, kafir ya, langsung itu kafir. Kalau menyatakan seperti itu kafir. Tapi ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita meyakini bahwasanya Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemelihara. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku kawulane Allah, abduhu iku kawulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Kemudian dilanjutkan syahadat beliau, saya meyakini, mengakui dengan lesanku dan menyatakan dalam lesanku dan meyakini dalam hatiku bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah. Ini penting, hamba Allah. Sehingga apapun pujian kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang hamba Allah. Apapun pujian kita kepada, setinggi apapun pujian kita kepada Rasulullah, karena kita sudah meyakini bahwasanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Setinggi apapun kita memuji, tentu pujian itu tidak akan menaikkan derajat Rasulullah sebagai Tuhan. Maka silakan memuji Rasulullah, maka tidak dilarang untuk menyatakan sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah, untuk mengatakan sayyidina, Tuhan kami, itu tidak sampai menjadikan syirik. Kenapa? Karena kata sayyid sendiri itu Rasulullah loh yang mengucapkan. Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ana sayyidu waladi Adam. Itu yang mengatakan aku adalah sayyid dari anak cucu Adam. Itu yang mengatakan Rasulullah sendiri. Terus ketika kita mengucapkan sayyidina, kok kita dikatakan sebagai melebih-lebihkan, itu ya ndak, wala fakhr, kata Rasulullah wala fakhr, kan memang itu kenyataannya. Memang itu kenyataannya, Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam. Maka tidak salah ya, tidak salah ketika ada orang menyebut nama Rasulullah dengan menambahkan kata sayyidina. Boleh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Dan perlu diketahui, lafadz abduhu ini adalah lafadz yang disematkan kepada Rasulullah, sebuah sifat yang disematkan kepada Rasulullah, dan sifat tersebut itu melebihi daripada sifat risalah dan nubuwah, lebih tinggi daripada sifat nubuwah dan sifat risalah sebagai Rasul. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati Rasul dalam ayat ini dengan sifat abdi, dengan sifat hamba. Bukan kok
subhanalladzi asra binabiyhi, tidak. Tapi Allah dalam sebuah peristiwa yang sangat maha dahsyat, makanya didahului dengan kata-kata subhanalladzi, dengan kata-kata tasbih. Suatu itu kalau sudah diberikan kata tasbih, itu adalah sesuatu yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, yakni Isra Mi'raj. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi sifat Rasulullah dengan kata-kata abdun, seorang hamba. Karena ketinggian derajat manusia itu dilihat dari penghambaannya. Semakin manusia itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajat manusia tersebut akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memposisikan dirinya, tahu posisinya, memosisikan dirinya sebagai hamba, memosisikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Maka di sini lafaz abduhu itu sangat penting sekali, karena ketika kita meyakini secara syahadat asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu, sampai kapanpun, batas apapun kita memuji Rasulullah, itu pujian itu tidak akan menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Nah, saya tadi kata Sayyid itu tidak apa-apa ya, tidak salah, dan tidak sampai mengeluarkan orang itu kemudian menjadikan orang itu keluar murtad, enggak. Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan anak sayyidu waladi Adam wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Wa rasuluhu lan utusane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, al mab'utsu kang den utus, al mab'utsu kang den utus ila sairil ajimi, maring sekabehane pira-pira wong ajam, ila sairil ajimi, maring sekabehane pira-pira wong ajam, wal a'aribi lan pira-pira wong Arab, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu diutus baik kepada orang Arab, berbangsa Arab, ataupun orang yang berbangsa ajam. Artinya ila sairil khalqi, artinya ila sairil khalqi, pada semua makhluk. Bahkan sebagian ulama mengatakan ila sairil khalqi, tidak hanya umat setelah Rasulullah, tapi juga semua makhluk yang ada tercipta di bumi ini, yang tercipta mulai awal sampai akhir, itu Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul mereka. Tapi bukan irsalut taklif ya, bukan irsalut taklif, bukan diutus SK-nya. Kalau sebagian ulama mengatakan diutus kepada semua makhluk, itu adalah irsalut tasyrif, adalah diutus untuk memuliakan mereka. Semua makhluk itu merasakan kemuliaan sebab diutusnya Rasulullah. Itu maksudnya irsalut tasyrif. Nah, tapi kalau umat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, ketika Rasulullah itu diutus menjadi utusan Rasul dan seterusnya sampai akhir zaman, maka itu namanya adalah irsalut taklif. Memang ditaklif dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athir wal manaqib. Kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kemudian mengucapkan sholawat, menuliskan sholawat dalam kitab kitab dibaknya, kitab maulidnya. Sholat muga-muga paring tambahi rahmat takzim Allah sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallamalan, paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan muga-muga tetep ing ngatasi keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ini dituliskan memang sengaja sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai untuk ditulis di dalam maulidnya. Bacaan sholawat itu ditulis di dalam kitab maulidnya. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat mengatakan man shalla alayya fi kitabin, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersolawat atasku Rasulullah dalam sebuah kitab. Artinya bacaan sholawat itu ditulis dalam sebuah kitab, dalam sebuah tulisan. Lam tazal malaikatu, lam tazal mongko ora gingsir-gingsir al malaikatu sapa pira-pira malaikat,
tastaghfiru iku nyuwunaken ngapura sapa malaikat lahu maring man. Madama ismi selagine langgeng ismi apa aran ingsun fi dzalikal kitabi ing dalem mengkono-mengkono iku ing dalem mengkono-mengkono kitab. Nah, artinya begini, ketika ada orang membacakan sholawat, menulis sholawat kepada Nabi, ditulis dalam sebuah kitab, maka dikatakan di situ para malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada orang yang menulis selama tulisan itu masih ada. Makanya kebiasaan kita para santri dulu itu ketika baru membeli kitab itu pasti pertama ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu pasti ditulis seperti itu. Kenapa ya? Karena dengan adanya riwayat ini, adanya riwayat barang siapa yang menulis atau menulis sholawat kepadaku dalam sebuah kitab, maka para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan kepada yang menulis selama tulisan itu masih ada. Nah, makanya di sini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memang sengaja ditulis setelah al-mab'uthi, setelah syahadat, kemudian menulis ini sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dan tidak lupa Syekh Abdurrahman juga menyertakan keluarga Rasulullah wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, yakni para sahabat Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan iyyakum wassolatal badra. Iyyakum wassolatal badra. Hindarilah kalian bersolawat, tapi solawat yang badra, solawat yang kosong. Badra itu apa? Coba dilihat. Yang terputus, yang terpotong, artinya tidak sempurna. Hindarilah bersolawat dengan solawat yang terputus atau yang tidak sempurna. Terus para sahabat bertanya, wa qalu wa mas sholatul badra ya Rasulullah, dan apa itu solawat yang badra, solawat yang terpotong, solawat yang terputus atau solawat yang tidak sempurna? Yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, tusalluna alayya wa tatrukuna ali. Kalian bersolawat kepadaku, kalian memintakan rahmat kepadaku, tapi kalian meninggalkan keluargaku. Itu yang dimaksud dengan solawat badra. Makanya di sini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu selain menuliskan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kemudian ditambahkan juga lengkap wa ashabihi, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus mencintai semua keluarga Rasulullah dan juga semua sahabat Rasulullah. Siapa mereka keluarga dan para sahabat itu? Ulil ma'athiri, kang anduweni pira-pira labet kang bagus. Ulil ma'athiri kang anduweni pira-pira labet kang bagus, yang mana mereka itu punya peninggalan-peninggalan yang baik, peninggalan-peninggalan amalan-amalan, ya, ucapan-ucapan, tindak lampah, perilaku yang ditinggalkan, yang diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Itu ulil ma'athir. Wal manakib lan pira-pira tindak lampah kang bagus. Mereka punya manakib perilaku, suri tauladan yang baik yang diambil dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ulil ma'athiri wal manakib. Salatan kelawan rahmat ta'zim, salatan kelawan rahmat ta'zim wa salamalan kelawan keselamatan daimaini kang langgeng karone mutalazimaini kang tetep yakti kang bakal teko ko iluhuma sapa wong kang ngucapaken salatan, ko iluhuma sapa wong kang ngucapaken salatan yaumal kiamate ing dalam dina kiamat, yaumal kiamate ing dalam dina kiamat ghairu khaibin, hale ora wong kang tuna, hale ora wong kang tuna. Artinya apa? Artinya
dengan sholawat yang terus menerus selamanya, yang mana ketika seseorang itu mengucapkan sholawat tersebut, maka besok di hari kiamat dia tidak akan merugi. Artinya orang yang membaca sholawat itu tidak akan merugi. Kenapa? Karena dijelaskan ketika ada seseorang itu bersholawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sholawat tersebut dengan balasan 10 kali. Jelaskan untung kan, itu pasti untung kan. Kita itu menyebutkan mengucapkan sholawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sholawat tersebut dengan 10 kali lipat. Maka tentu orang yang mengucapkan sholawat, membaca sholawat itu tidak akan rugi, tidak akan rugi. Apalagi dalam pembacaan sholawat itu ada rasa mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahabba, anta ma'aman ahabba. Ya, ketika itu kan ceritanya ada orang Badui, orang Arabi datang ke pengajiannya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang asratus sa'ah, menjelaskan tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, begini, datang Dajjal dan sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah menjelaskan kapan kiamat itu akan datang. Akhirnya orang Arab ini bertanya, ya Rasulullah, wa mata sa'ah? Terus engkau menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yang begitu banyak, tapi engkau tidak menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah balik bertanya, karena ini yang lebih penting daripada kapan hari kiamat itu terjadi. Jadi ditanya balik sama Rasulullah, ma'dataha. Terus apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu apa? Apa persiapanmu, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jadi yang lebih penting daripada kita tahu tanggalnya atau kapan terjadinya, karena sudah dijelaskan bahwasanya kiamat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Rasulullah Muhammad SAW tidak punya wewenang atas pengetahuan kapan terjadinya kiamat, tapi beliau punya wewenang untuk menjelaskan asratus sa'ah, apa saja tanda-tanda hari kiamat. Dan ini ditanyakan sama orang Badui itu, dan ditanya balik, wa ma'adataha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Nah, orang Arab ini dengan jujurnya, saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah, hanya rasa cintaku kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab langsung oleh Rasulullah, anta ma'aman ahabba, maka engkau besok di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini penting membaca maulid, mengadakan maulid seperti ini ya, terus membaca sirah Rasulullah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, yang mana dari rasa cinta itu kemudian kita bisa ittiba kepada Rasulullah. Bagaimana orang itu bisa ittiba, mengikuti, kalau dalam hatinya tidak ada rasa cinta? Maka rasa cinta itu penting. Sangat penting. Dalam sebuah penjelasan ini, adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Pertama, harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu adalah cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari cinta itu muncul mutaba'ah, muncul yang namanya mengikuti tindak lampai kanjeng Nabi. Dalam Al-Qur'an itu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Konsekuensi daripada mahabbah itu adalah ittiba, itu pasti. Contoh ya, kalau kita itu mencintai, contoh sama kita itu senang dengan pemain bola, maka kita akan mengikutinya, gayanya, trennya, itu akan kita ikuti.
Maka rasa cinta ini sangat penting sekali. Nah, dimulai dengan apa? Dengan mengenal Rasulullah Muhammad SAW melewati kajian-kajian maulid seperti ini. Akan dikala dalam Syarahul Anam itu ya, ma yamut fi hubbihi nalakul al-matlabi mayyamut fi hubbihi nala kulla matlabi. Barang siapa yang meninggal di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka sejatinya, hakikatnya dia telah mendapatkan segala permintaannya. Apa yang diinginkan semuanya sebenarnya sudah tercapai. Dengan apa? Dengan cintanya dia kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahabba. Sudah, jangan ditanyakan lagi di mana tempatnya besok di hari kiamat. Maka terus kembangkan cinta itu, terus tumbuhkan rasa cinta itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim itu zat kang welas asih ing dalam dunya bloko utawa akhirat bloko. Awwaluma nastaftihu bi radi haditsaini. Ya, diteruskan awwaluma utawi kawitane barang. Awaluma utai kawitani barang nastaftihu kang amrih buka sapa ingsun. Nastaftihu kang amrih buka sapa ingsun bi iradi haditsaini. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mulai berpindah menjelaskan tentang perpindahan nur Rasulullah Muhammad SAW dari rahim ke rahim sampai kepada siapa? Kepada Sayyidah Aminah, kepada Sayyid Abdullah, kemudian kepada Sayyidah Aminah. Sebenarnya kemarin itu kan menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama dari mulai nuro Nabi kan ya dulu itu kilahu Adam itu ya, kilahu Adam, apakah cahaya itu adalah Nabi Adam, itu sebenarnya sampai sini adalah menjelaskan itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan perpindahan nur itu dari tulang sulbinya para nabi, kemudian kepada rahimnya para ibu-ibu yang thahirah, yang suci-suci. Itu begitu. Nah, ini mulai dikawiti, diawali dengan itu. Awwaluma nastaftihu. Ini maksudnya saya mulai perpindahan nur itu dengan menjelaskan tentang dua hadis. Awaluma nastaftihu bi iradi haditsaini, awaluma utawi kawitane barang nastaftihu kang amring buka sapa ingsun sapa kita bi iradi haditsaini kelawan nekaaken hadis loro, kelawan nekaaken hadis loro waroda kang tumeka karone apa haditsaini, waroda kang tumeka apa karone haditsaini an nabiyin saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kana kang ana qadruhu apa derajate nabiyin, kana kang ana qadruhu apa derajate nabiyin iku aziman, iku agung. Sebenarnya ini bukan dua hadis ya. Sebenarnya ini bukan dua hadis. Yang pertama itu nanti dijelaskan al-hadisul awal, al-hadisus tsani itu. Sebenarnya hadis secara bahasa secara arti, dalam artian itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, itu yang pertama. Nanti kan setelah ini kan ada al-hadisul awal, al-hadisus tsani. Lah yang al-hadisul awal itu benar-benar perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang al-hadisus tsani itu isinya adalah cerita. Itu adalah cerita yang diriwayatkan oleh Ka'bil Ahbar. Oleh Ka'bil Ahbar. Bukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ka'bil Ahbar ini cerita yang dikisahkan oleh Ka'bil Ahbar, itu hadis yang kedua. Tapi bahasa hadis itu kan bermacam-macam. Hadis itu bisa dikatakan maqala Rasulullah, hadis itu bisa dikatakan sebuah cerita, itu juga dari bahasa Arab hadisun, atau pembicaraan itu juga dikatakan hadisun. Jadi dua hadis di sini yang benar-benar hadis dari Rasulullah itu adalah hadis yang pertama.
sama. Yang kedua itu adalah sebuah cerita. Wa nasabuhu lan ana apa nasabe nabiyin, wa nasabuhu lan ana apa nasabe nabiyin kariman iku mulya. Nah, ini baraatul istiglalnya di sini. Jadi ini pembahasan tentang nasab Rasulullah, tentang perpindahan Nur Muhammad dari rahim ke rahim ke rahim ke rahim yang sangat mulia tersebut. Wasiratuhu lan ana apa dalane nabiyin, wasiratuhu lan ana apa dalane nabiyin iku mustaqiman iku jejeg. Qala ngendika fi haqqihi, qala ngendika fi haqqihi ing dalam hakke nabiyin, qala ngendika fi haqqihi ing dalam hakke nabiyin man sapa zat lam yazal kang ora gingsir sapa man, lam yazal kang ora gingsir sapa man iku samian, iku zat kang ngerungu, aliman tur zat kang ngudaneni. Apa pengucape, apa pengendikane? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha satamene Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah yusholluna iku padha sholawat. Yusholluna iku padha sholawat sapa? Nah, ini dulu sudah saya jelaskan ya. Dulu sudah saya jelaskan bahwasanya ada sebagian ulama itu mengatakan innallaha yusallu wal malaikatu yusalluna. Itu ada lafaz yang dibuang. Karena sholawatnya Allah dengan sholawat para malaikat itu berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersolawat dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah membaca sholawat, enggak seperti itu. Dan para malaikat bersolawat itu artinya adalah memintakan ampunan kepada Allah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alan Nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina, setelah Allah memulai mengatakan bahwasanya Allah memberikan rahmat, para malaikat memintakan ampunan, dan kemudian diperintahkan perintahkan juga kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha maca selawat sapa sira kabeh. Sallu padha maca selawat sapa sira kabeh, tegese padha nyuwunaken rahmat takzim sapa sira kabeh alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallimu lan padha uluk salam sapa sira kabeh. Wasallimu lan padha uluk salam utawa paringna slametan sapa sira kabeh tasliman kelawan uluk salam temenan. Tasliman kelawan uluk salam temenan. Nah, karena perintahnya itu adalah sallu alaihi wasallimu taslima, maka seyogyanya ketika kita mengucapkan sholawat, menghaturkan sholawat kepada Rasulullah, tidak hanya sholawat saja tapi juga menghaturkan salam. Jadi kalau dibangsakan ya tadi, kalau diucapkan ya Allahumma sholli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau tambah semua lengkap tambah bagus ya, tambah bagus. Al hadisul awal wallahu alam bisawab.